Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Sadaqallahul azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadirul Jalil. Kita Allah sebutkan dalam banyak ayatnya, puji syukur kita lantunkan pada Allah. Nikmat yang tak terhingga, kalimat yang sejatinya, pujian amal kita hanya untuk Allah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan ajaran Rasulullah, dan lisan kita, lidah kita tidak pernah bosan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia ini, mari sejenak kita mengutip satu ayat yang pendek, tapi ini untuk mengingatkan pada kita semua akan status kita di hadapan Allah. Pada surah Al-Fatir ayat yang ke-15, Allah ingatkan kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu semuanya fakir kepada Allah. Di hadapan Allah fakir, dan tidak ada nilai apapun kecuali pada posisi fakir. Dan Allah menyebut dirinya dengan wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya. Maka dalam kajian tasawuf misalnya ada makom namanya makom fakir. Apa yang ingin kita sebutkan dari ayat ini adalah ada dua hal yang mau kita fahami dan ingin kita azamkan dalam batin kita. Yang pertama, bahwa Allah ingin sebutkan apapun kondisi kita, status kita, kekayaan kita, jabatan kita, ternyata Allah memanggil kita, menyebut kita dengan status fakir. Maka status kemanusiaan kita di hadapan Allah adalah status kefakiran. Jadi ketika ada orang punya harta, punya kekayaan, punya jabatan, punya apapun yang itu dalam pandangan manusia sesuatu yang luar biasa, maka tetaplah sejatinya dalam batinnya dia tetap fakir di hadapan Allah. Maka oleh karena itu jangan pernah kita memahami bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah milik kita. Itu semua pinjaman Allah, Allah pinjamkan pada kita karena Allah Malik, Allah yang punya itu semua. Maka status kita hanya fakir di hadapan Allah. Maka jika ada orang punya kekayaan, ingat itu hanya titipan Allah. Kita hakikatnya fakir. Oleh karena itu ini akan beriringan dengan tuntunan Allah ketika ada perintah untuk berinfak, bersedekah, berwakaf dan sebagainya. Jangan dianggap bahwa yang telah kita pegang, kita miliki itu mutlak milik kita. Kita tetap fakir di hadapan Allah. Status, jabatan, nama besar, pangkat, wewenang, dan seluruhnya yang itu wah dalam pandangan manusia, itu hanya sebatas majazi saja. Tetap hakikinya, hakikatnya kita di hadapan Allah sebagai seorang yang fakir, butuh pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, eksistensi makna fakir itu adalah untuk mengingatkan kita, karena makna fakir itu adalah orang yang butuh pada Allah. Maka ghani itu maha kaya, Allah tidak butuh. Seandainya ada orang yang sholat, tidak sholat, tunduk atau tidak tunduk pada Allah, Allah tidak akan turun grade-nya dari ghaninya. Maka Allah menyebutkan butuhmu pada Allah itu bukan karena kondisi sulitmu, tidak. Maka ini akan beriringan dengan bagaimana Rasul mengajarkan kita semua dalam segala aktivitas. Rasul mengajarkan ada doa. Ini untuk mengikat batin kita supaya selalu berkoneksi dengan Allah. Butuhnya kita pada Allah. Selalu pengennya kita bermanja dan cengeng di hadapan Allah. Dalam makna bermanja itu mengadu dan melapor pada Allah. Ketika mau masuk toilet, keluar toilet, bangun tidur, sebelum tidur, memakai pakaian, mau makan, setelah makan, semuanya ada doanya. Apa poinnya? Rasul ingin mengajarkan, berkoneksilah, mengadulah, dan selalulah bermesraan dengan Allah. Ada satu hadis yang menarik itu. Kata Rasul, jika seandainya sandalmu putus, tetaplah minta pada Allah. Jika seandainya seorang yang sandalnya putus, itu kan tidak berjumlah yang cukup murah, tapi tetap Rasul sebutkan, mintalah pada Allah.
Poinnya bukan persoalan membayarnya. Kita pastikan seseorang bisa beli sendal. Tapi Rasul ingin sebutkan bahwa sekecil apapun masalahmu, tetaplah koneksikan, laporkan persoalan itu pada Allah. Ketika seseorang sakit, sejatinya dia tidak langsung mengatakan menuju aku akan pergi ke dokter A, B, dan seterusnya. Tapi dia laporkan, ya Rabb, aku sakit, sembuhkan ya Allah, aku akan berobat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam koneksi ini saya ingin mencoba satu riwayat dalam tabi'in yang menarik. Ada seorang bapak dalam riwayat tabi'in punya 4 orang anak dan istri, lalu ketika diminta oleh seorang fakir yang makan malamnya itu dia berikan pada fakir itu, sehingga ketika malam anaknya kelaparan dan dia mengadu, datang ke masjid mengadu pada Allah, ya Rabb, sampai menangis sejadi-jadinya. Dia katakan, aku butuh makan dan butuh uang. Dengan izin Allah bergerak dan berjalan doa itu. Akhirnya dengan izin Allah, raja yang di daerah itu yang baru taubat keluar istananya, membawa makanan, membawa uangnya. Dengan izin Allah berhenti malam itu, dia berada di masjid tempat si fulan yang tadi berdoa pada Allah. Dia dengarkan doanya sampai dia membawa makanan dan uang itu. Dia katakan, wahai fulan, aku telah dengar doamu, ini uang dan ini makanan, ambillah. Lalu dia katakan, jika engkau perlu lagi, datanglah ke istanaku dan minta padaku. Tapi yang menarik, jawaban orang yang butuh, dia katakan, wahai Tuan Raja, ketika aku butuh sesuatu yang sangat mendesak dalam hidupku, aku tidak akan pernah datang ke istanamu, tapi aku akan datang pada Allah, pada istana Allah, masjid ini, yang mengutusmu datang ke tempat ini untuk membantuku. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini bentuk kefakiran kita, butuhnya kita pada Allah, sehingga koneksi batin kita setiap saat tersambung dengan Allah, tidak pernah putus. Walaupun itu persoalan yang sangat sederhana, tapi kita laporkan, kita sampaikan pada Allah. Dengan kondisi fakir ini, dengan makom fakir ini, kita ingin menjelaskan bahwa selalulah dan mulailah rayu batin kita untuk bermanja dan mengadu pada Allah, untuk menunjukkan bahwa kita fakir, kita orang yang sangat butuh dengan Allah, dan Allah itu Ghani, Maha Kaya dengan segala kekayaannya yang tak akan pernah satupun makhluknya dapat menurunkan kekayaannya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pegang, kita azamkan bahwa kita sampai kapanpun fakir di hadapan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.